Ya, selamat pagi buat anak didik kami semuanya dimanapun berada. Ya, jumpa lagi dengan Bapak Erwin Ginting di acara SCN Mengajar. Ya, buat anak didik kami yang berada di rumah, ya seperti yang kita tahu, mungkin belum selesai dari apa yang kita hadapi. Ya, kita belum bisa kumpul di sekolah, tapi walaupun demikian, ya Bapak harap kami tetap giat belajar, tetap semangat untuk belajar supaya lebih pintar. Nah, hari ini kembali kita akan belajar tentang fisika mengenai usaha energi. Namun jika nanti ada pertanyaan atau jika ada hal yang tidak dimengerti, boleh nanti ditanyakan di SMS 0853 6002 0303. Nah, Bapak harapkan kamu juga dapat mengikuti apa yang Bapak ajarkan. Ya mungkin mulai dari dulu orang berkata fisika itu sulit, tapi tenang buat anak didik kami, tidak ada yang sulit kalau tetap kerja keras dan meniatkannya. Oke, baiklah anak didik kami semuanya. Sekarang Bapak akan membawakan yang namanya materi usaha dan energi. Nah, usaha dan energi ini adalah hal yang kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari. Kata usaha, oke. Nah, Bapak akan jelaskan yang dari pertama katanya itu tentang usaha. Usaha ini juga sering kita pergunakan untuk memberikan seberapa kuat, seberapa besar yang kita lakukan. Jadi kan kalau di kehidupan sehari-hari sering bertanya, mana usahamu, ya kan? Nah, tapi di fisika agak berbeda sedikit ya. Nah, kalau usaha di fisika, buat anak didik kami, dia memiliki simbol yaitu W besar ya. Oke, jadi di sini usaha ini memiliki simbol W besar. Oke, simbolnya ada W besar. Nah, ini sebetulnya bahasanya dari bahasa Inggris ya, itu adalah work. Nah, work itu kan tulisannya dari W ya. Nah, jadi makanya simbolnya adalah W besar. Nah, usaha ini apa sih, ya kan? Nah, buat anak didik kami sekalian, usaha ini adalah gaya yang diberikan. Gaya yang diberikan. Gaya yang diberikan untuk menimbulkan perubahan. Oke. Nah, dari pengertian ini, Bapak akan ajari bagaimana kita mendapatkan rumusnya. Karena kan fisika itu selalu berkaitan dekat dengan rumus ya. Nah, jadi dari pengertian ini Bapak akan ajari ya bagaimana kita mendapatkan rumusnya. Nah, usaha ini tadi kan W besarnya, maka Bapak tulis dulu. Nah, tadi W sama dengan, nah, pengertiannya adalah gaya. Oke, anak didik kami kan pasti tahu gaya itu simbolnya apa ya? Simbolnya itu ya pasti adalah F besar ya. Jadi W sama dengan F. Oke, untuk menimbulkan perubahan. Nah, perubahan di sini disimbolkan sebagai S. S itu apa? Itu adalah posisi. Ya, jadi yang dimaksud dengan perubahan ini adalah posisi. Maka kita simpulkan W sama dengan F dikali dengan S. Oke, jadi Bapak tulis ulang pengertiannya atau keterangannya. Keterangannya W ini adalah usaha, ya, F ini adalah gaya, dan S ini adalah perpindahan. Oke, buat anak didik kami sekalian, kalau usaha, nah, usaha pasti memiliki yang namanya satuan. Kenapa? Karena setiap fisika, ya kan, pasti ada memiliki satuan. Oke, jadi usaha ini memiliki satuan Joule. Oke, satuan Newton. Oke, sedangkan perpindahan memiliki satuan meter. Nah, jadi hanya simpel ini ya. Nah, mari kita ingat lagi, W itu sama dengan, usaha itu sama dengan gaya dikali perpindahannya. Oke, sebagai contoh ya, ketika contoh
Contoh yang pertama, sudah biasa kita mendorong-dorong meja ya. Nah, abang mungkin misalnya Bapak buatkan seorang siswa mendorong meja, ya meja belajar ya, mendorong meja belajar dan mendorong dengan gaya 10 Newton, ya kan? Sehingga mejanya berpindah sejauh 2 meter. Oke, yang ditanya berapa usaha yang dikeluarkan oleh siswa tersebut. Nah, jadi kalau dari peristiwa itu kita tahu dia mendorong meja dengan gaya 10 sejauh 2 meter. Nah, berarti perpindahan. Berarti S-nya adalah 2 meter. Nah, ditanya berapa usahanya. Oke, kita cari dulu ya berapa usahanya. Kita ambil dari rumus W tadi, maka W sama dengan, usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahannya. Maka usahanya tadi sama dengan 10 Newton dikali 2 meter sama dengan 20 Joule. Oke, inilah jawabannya. Sudah. Nah, satu lagi buat anak didik kami sekalian, sebagai penjelasannya lagi yang lebih dalam, bahwa gaya itu kan kita ingat itu adalah vektor yang menjelaskan ada arahnya, ya kan? Nah, untuk itu Bapak juga menjelaskan bahwa usaha ini juga adalah vektor. Nah, usaha ini ada saatnya dia positif, ada saatnya negatif. Nah, jadi ada jenis-jenis usaha. Nah, Bapak kasih di sini jenis-jenis usaha. Oke, kenapa? Karena usaha ini ada dia yang usaha positif, ada usaha yang negatif. Oke, jadi ada kalanya W itu positif. Nah, pada saat kapan usaha itu positif? Nah, pada saat searah gerak benda. Oke. Nah, jadi pada saat kapan usahanya negatif? Usahanya negatif pada saat berlawanan gerak benda. Nah, sebagai contoh ya, Bapak terangkan di sini seperti meja tadi ya, Bapak ambil tetap meja tadi. Sudah? Meja tadi kita dorong. Oke, meja tadi didorong oleh siswa dengan gaya 10 Newton. Nah, meja tadi didorong dengan gaya 10 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Nah, itu tadi ya perkaranya ya. Nah, yang Bapak tambahi apa? Karena lantainya kasar. Ya kan? Lantainya kasar. Ya, seperti lantai di kelas, ya kan? Lantai di kelas kasar. Nah, jadi kalau dia kasar, ketika kamu dorong, maka akan menimbulkan satu gaya lagi, yaitu apa? Gaya gesek, ya kan? Nah, ketika lantai kasar akan timbul gaya gesek. Nah, selanjutnya, kalau ada gaya gesek, kemana arahnya? Nah, Bapak ingatkan lagi, gaya gesek ini kan selalu berlawanan terhadap gerak benda. Nah, jadi misalnya tadi kamu dorong mejanya ke kanan, gaya geseknya kemana? Ya otomatis melawan, berarti gaya geseknya ke kiri. Jadi Bapak gambarkan gaya gesek ke kiri seperti ini. Oke, gaya gesek itu ya F ges, ya semua F, ya, tinggal Bapak tulis di bawahnya ges, berarti gaya gesek ya. Nah, ditanya berapa usaha. Nah, Bapak versikan dia, yang ditanya itu adalah berapa usahanya gaya, berapa usaha gaya gesek, berapa usaha total. Ya kan? Jika meja yang kamu dorong tadi itu memiliki masanya itu adalah 2 kilogram. Ya kan? Lalu kalau dia
kasar, lantainya pasti ada koefisien geseknya, ya kan? Koefisien geseknya adalah 0,5. Nah, misalnya begitu ya. Jadi ditanya nih, berapa usahanya? Usaha oleh gaya gesek, dan usaha total. Oke, kita jawab satu-satu. Nah, buat anak didik kami, kalau ditanya adalah usaha oleh gaya yang dikeluarkan siswa, maka rumusnya gaya di sini adalah gaya yang dikeluarkan oleh siswa. Nah, kalau kita lihat bendanya bergerak ke kanan, gaya yang kamu berikan, gaya yang diberikan siswa juga pasti ke kanan karena dia yang mendorong, ya kan? Mejanya bergerak ke kanan, maka gaya yang diberikan juga ke kanan. Maka kita bisa menyimpulkan usaha yang diberikan adalah usaha yang positif. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Gayanya 10 Newton. Oke, selanjutnya S-nya itu adalah 2 meter. Maka hasilnya adalah 20 Joule. Sudah. Selanjutnya, kalau ditanya adalah berapa usaha oleh gaya gesek, maka kalau ditanya berapa usaha oleh gaya gesek, maka yang seharusnya gaya dikali perpindahan, berarti kita buat gaya gesek dikali dengan perpindahannya. Maka gaya gesek, ya ini sudah kita bahas di gaya-gaya ya. Jadi makanya gaya gesek ini langsung aja rumus daripada gaya gesek itu adalah mu dikali massa dikali gravitasi. Nah, kali perpindahan ya. Nah, mu-nya tinggal kita masukkan. Mu-nya adalah 0,5. Masanya adalah 2. Perpindahannya adalah perpindahannya adalah 2. Maka tinggal kita hitung 0,5 dikali 2 dikali 2 kali 10. 10 itu percepatan gravitasi ya. Itu sudah memang pasti. Nah, berarti hasilnya adalah 20 Joule. Oke. Nah, karena gaya gesek itu berlawanan arah dengan gerak, ya kan? Tadi kita dorong ke kanan, gaya geseknya melawan, berarti gaya geseknya ke kiri. Nah, berarti kita simpulkan berlawanan gerak benda, maka usahanya adalah negatif. Berarti Bapak buat di sini usaha adalah negatif. Negatif 20 Joule. Oke. Nah, dari sini terlihat ya, mana yang positif, mana usaha yang negatif. Yang terakhir, tinggal kita lihat berapa usaha totalnya. Usaha total. Nah, kalau ditanya total kan selalu kita jumlahkan ya. Nah, kalau ditanya total selalu jumlahkan. Jadi, yang kedua usaha tadi kita jumlahkan. Usaha oleh gaya dijumlahkan usaha oleh gaya gesek. Maka, tadi oleh usaha yang pertama, oleh gaya tadi itu adalah 20 Joule. Nah, jadi dikurang ya. Kenapa? Karena tadi oleh usaha gaya geseknya jadi minus ya. Jadi tulisannya seperti ini. 20 Joule ditambah negatif 20 Joule. Nah, ya kan? Jadi kalau positif ketemu negatif, nah kita sudah pasti tahu hasilnya itu adalah negatif. Maka jadi 20 Joule dikurang 20 Joule. Maka usaha totalnya itu adalah 0 Joule. Nah, jadi kesimpulan totalnya adalah 0 Joule. Itu,lah penjelasan mengenai tentang usaha. Nah, buat anak didik kami, rumusnya sangat simpel. Jadi nggak usah langsung takut ya. Mana tahu gitu mendengar fisika ya kan, semua siswa langsung takut. Jangan, buat anak didik kami, jangan langsung takut. Ingat, kita hanya berangkat dari satu rumus saja. Ya, yang Bapak kasih usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Oke. Nah, buat anak didik kami dilihat dulu, ya kan? Nah, diamati dulu. Nah, nanti kita dengarkan dulu iklan dan sebuah lagu supaya untuk refreshing buat anak didik kami supaya tidak usah. Baiklah anak didik kami, kita lanjut lagi.
Tadi Bapak sudah bahas tentang usaha, kali ini Bapak akan membahas tentang energi. Ya, jadi Mas hari ini Bapak akan lanjut dengan membahas energi. Oke, apa sih energi itu dipandang oleh fisika? Nah, jadi energi ini kalau secara fisikanya, energi ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, itu kalau dia dipandang secara fisikanya. Nah, kalau di fisika, buat anak-anak kami, energi itu kita bahas di sini ada 3 ya. Ada 3 jenis daripada energi. Nah, pembagiannya ada 3 jenis. Energi apa aja itu? Yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial. Yang kedua adalah energi kinetik. Yang ketiga adalah energi mekanik. Jadi buat anak didik kami, energi itu yang kita bahas di sini ada 3. Memang masih banyak energi-energi yang lain dalam fisika, seperti energi listrik, ya kan? Ada juga dan yang lainnya. Tapi untuk hari ini kita bahas 3. Nah, selanjutnya perlu juga Bapak ingatkan, berlaku juga yang namanya hukum kekekalan energi. Ya, bunyi daripada hukum kekekalan energi itu. Hukum kekekalan energi itu berkata bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk. Nah, jadi energi itu hanya dapat berubah bentuk. Sebagai contoh, ya kan? Kalau kita lihat dari energi angin berubah menjadi energi listrik, ya kan? Nah, berarti dia berubah bentuk. Nah, selanjutnya misalnya energi gerak berubah menjadi energi listrik, ya, atau energi listrik berubah menjadi energi gerak, ya seperti contoh apa? Ya kipas angin, ya kan? Kipas angin energi listrik berubah menjadi energi gerak. Nah, di situ berubah bentuk. Nah, bukan energinya jadi diciptakan atau dimusnahkan. Nah, otomatis berlaku juga pada ketiga energi ini. Nah, jadi nanti energi potensial bisa berubah menjadi energi kinetik bisa berubah menjadi energi potensial. Nah, Bapak akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah energi potensial. Energi potensial. Energi potensial muncul, ya. Energi potensial muncul ketika suatu benda ditempatkan pada kedudukan tertentu. Nah, jadi ketika ada benda di kedudukan tertentu, atau bahasa sehari-harinya begini, ketika benda itu ada di ketinggian tertentu. Nah, jadi ketinggian tertentu, jika benda itu berada di ketinggian tertentu, berarti dia memiliki energi potensial. Benda itu memiliki energi potensial. Nah, semakin benda itu tinggi, atau semakin dia berkedudukannya lebih tinggi, maka energinya berarti semakin besar. Berarti kata kuncinya begini, energi potensial itu berarti tergantung daripada kedudukan. Atau bisa juga ketinggian. Jadi seberapa tinggi, seberapa besar kedudukan benda itu, semakin besar pula energi potensialnya. Oke. Nah, energi potensial ini biasanya disimbolkan itu adalah EP. Ya, EP. Nah, itu adalah energi potensial. Nah, energi potensial memiliki satuan. Oke, satuan daripada energi potensial adalah joule. Nah, satuannya adalah joule. Oke, rumus daripada energi potensial itu sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggiannya, atau EP sama dengan mgh. Oke ya. Nah, yang kata kuncinya yang seperti Bapak bilang tadi adalah hanya. Kenapa begitu? Karena gravitasi sudah pasti ya, itu sudah menjadi ketetapan, yaitu 10 atau 9,8.
Oke. Nah, kalau kita lihat buat anak didik kami semuanya, ini hanya satu ini yang mau kita pergunakan untuk mengerjakan sebuah soal. Ya, hanya yang satu rumus ini kita pergunakan untuk mengerjakan soal. Kira-kira soalnya seperti ini. Ya, sebagai contoh soalnya kira-kira dia seperti ini. Ketika ada kelapa jatuh, kan? Kelapa jatuh. Nah, seperti inilah gambar kelapanya. Oke, ada sebuah kelapa jatuh. Ya. Oke. Dari ketinggian 20 meter. Sudah? Jadi ada kelapa jatuh dari ketinggian 20 meter. Nah, kelapa ini memiliki massa 1 kilogram. Nah, jadi ditanya berapa energi potensial kelapa ketika berada di 20 meter. Nah, kira-kira pertanyaannya begitu. Berapa energi potensial kelapa ketika berada di ketinggian 20 meter? Nah, kalau begitu, kita tinggal memasukkan rumusnya. Apa rumusnya? Nah, ini sangat gampang ya. Tinggal kita masukkan, ternyata energi potensial itu sama dengan massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggiannya. Berarti massanya adalah 1 kilogram dikali dengan gravitasi itu berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Ketinggiannya adalah 20 meter, berarti 20 ya. 1 dikali 10 kali 20, maka jawabannya adalah 200 joule. Oke, jadi buat anak didik kami sekalian, semakin berkurang, semakin jatuh kelapanya, artinya semakin berkurang pada misalnya pada posisi 10 meter, ya kan? Berarti energi potensialnya juga semakin berkurang, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah tadi energi itu kekal. Kalau energi potensialnya berkurang, berarti kemana? Ya kan? Karena kan bersifat kekal. Berarti kalau ada satu yang berkurang, berarti dia harus dijumlah kemana gitu ya kan? Karena kan supaya melihat bahwa energi itu kekal. Nah, ketika energi potensialnya berkurang, ada satu energi yang bertambah. Apa itu? Itu adalah energi kinetik. Oke, jadi selanjutnya yang kita bahas adalah energi kinetik. Nah, jadi yang bahasan yang kedua adalah energi kinetik. Nah, buat anak didik kami sekalian, energi kinetik ini juga memiliki simbol E, tapi di bawahnya tinggal ditambahkan K. Oke, jadi EK ya, energi kinetik. Nah, kalau tadi energi potensial tergantung daripada kedudukan, kalau energi kinetik ini tergantung pada kecepatan. Nah, kalau bergantung terhadap kecepatan, maka setiap benda yang bergerak, ya, setiap benda yang bergerak pasti memiliki energi kinetik. Kenapa? Karena kalau sudah bergerak, pasti benda itu memiliki kecepatan. Nah, jadi kalau abang bahas, kalau kita bahas tadi, Bapak bahas ke kelapa tadi, kelapanya kan diam, ya kan? Posisi pertama diam, berarti energi potensialnya ada, tapi kinetiknya tidak ada. Kenapa? Karena dalam posisi diam. Setelah itu kelapanya jatuh, maka energi potensialnya berkurang, energi kinetiknya jadi bertambah, tidak nol lagi. Kenapa? Karena ketika kelapanya jatuh, maka kelapa itu memiliki kecepatan, berarti menimbulkan energi kinetik. Nah, kalau dari sini, satuan daripada energi kinetik itu, satuannya adalah sama, yaitu joule. Satuannya adalah joule. Nah, energi kinetik memiliki rumus itu adalah setengah dikali massanya dikali kecepatan dikuadratkan. Nah, ini ya, satu rumus yang baru lagi. Buat anak didik kami, EK itu sama dengan setengah MV kuadrat. Begitulah dia kalau sistematisnya. Nah, sebagai contoh, katakan perkara meja tadi. Perkara meja, tetap perkara meja, ya karena Bapak lihat siswa-siswa suka mendorong
meja, ya pindah-pindahkan meja, ya kan? Nah, jadi tetap pada meja. Nah, ketika meja tadi yang memiliki massa 2 kilogram, ya kan, didorong siswa sehingga menimbulkan kecepatan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti berapa energi kinetik yang dikeluarkan oleh meja tersebut? Nah, kira-kira pertanyaannya begitu, ya kan? Nah, jadi kalau menjawabnya ini tinggal kita buat bahwa energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Berarti kita masukkan setengah dikali masanya yaitu 2 kilogram, dikali dengan kecepatannya 1 meter per sekon kuadratkan. Nah, kalau seperti ini kan secara matematika kita di luar menyelesaikan mana? Perkalian atau pemangkatan? Oke, pasti pemangkatan ya. Maka kita selesaikan dulu pemangkatannya. 1 kuadrat berarti berapa? 1, ya kan? 1 dikali 2, 2 kali setengah berarti 1. Maka jawabannya adalah 1 Joule. Oke ya, 1 Joule. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi Bapak jelaskan bahwa energi itu dapat berubah bentuk, ya. Nah, jadi Bapak ambil pada contoh yang pertama, pada energi potensial yang kelapa jatuh. Ya, masih ingat lah ya, kelapa jatuh. Jadi dari situ aja Bapak ambil contohnya. Nah, untuk penerapan kita. Nah, seandainya, ya kan, seandainya kelapanya jatuh. Kelapanya jatuh, Bapak buat di sini contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga. Oke, tetap pada kelapa yang tadi, kelapa jatuh pada dari ketinggian 20 meter ya. Tadi 20 meter. Nah, 20 meter jatuh sampai dia pada posisi 10 meter. Oke, jatuh sampai pada posisi ketinggian 10 meter. Maka ditanya, ya, Bapak buat yang posisi 10 meter ini adalah titik B. Posisi awalnya yang 20 meter itu adalah A, biar lebih enak kita, ya kan? Nah, jadi ditanya berapa energi kinetik pada posisi B. Berapa energi kinetik pada posisi B? Berapa energi potensial pada posisi B? Oke ya, jadi kalau ditanya seperti ini, kelapanya tadi yang memiliki massa, kelapa tadi yang memiliki massa 1 kg, maka kita harus mengerjakannya satu-satu ya. Kita harus tahu dulu berapa energi yang 20 meter, berapa energi yang diam pada dirinya, ya, pada kelapanya. Oke, pada kelapanya pada posisi 20 meter. Jadi itu dulu yang pertama kita cari, energi awalnya berapa. Nah, jadi jawabnya adalah energi potensial pada posisi awal, kita masukkan rumusnya apa tadi? Yaitu MGH, massa kali gravitasi kali ketinggian. Maka massanya adalah 1 kg, gravitasinya 10, ketinggiannya adalah 20 meter. Nah, kalikan dulu 20. Tadi jawabannya adalah 200 Joule. Nah, inilah yang dimiliki dalam posisi awal. Nah, posisi 10 meter. Nah, energi pada posisi 10 meter tetap rumusnya adalah MGH, tapi yang kita masukkan di situ hanya adalah 10 meter. Maka M-nya 1 kg, gravitasinya 10, ketinggiannya 10, kita kalikan 1 kali 10 kali 10, jawabannya adalah 100 Joule. Nah, sebagai tadi yang Bapak terangkan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, berarti kalau ditanya energi kinetik itu sama dengan energi awalnya dikurang dengan energi yang kedua, atau energi di posisi A dikurang dengan energi di posisi B. Maka dapatlah jawabannya energi kinetik B-nya itu adalah 200 Joule dikurang 100 Joule. Jawabannya adalah 100 Joule. Nah, dari sini terbuktilah buat anak didik kami, kalau kita lihat energi itu kita jumlahkan 100 ditambah 100 tetap hasilnya adalah 200.
200. Makanya Bapak simpulkan bahwa ternyata energi itu hanya dapat berubah bentuk. Yang dia 200 awalnya berubah menjadi 100. Nah, 100 lagi kemana? Berubah bentuk jadi energi kinetik. Oke, itulah pembahasan tentang energi potensial, dan energi kinetik. Nah, untuk selanjutnya mengenai energi mekanik, nanti Bapak akan jelaskan lagi. Tapi sebelumnya, buat anak didik kami sekalian, nanti lihat dulu ya. Coba dibaca lagi ulang, lihat lagi contoh yang Bapak berikan. Nah, biar nanti jika ada pertanyaan atau kurang mengerti, silahkan hubungi ke atau SMS ke nomor yang sudah Bapak berikan. Ya, buat anak didik kami, kita dengar juga lah iklan dan lagu berikut ini. Energi mekanik ini adalah energi, jumlah daripada energi. Energi apa yang di mekanik ini yang dijumlahkan adalah energi potensial dijumlahkan dengan energi kinetik. Ya, jadi dua energi tadi dijumlahkan. Nah, energi mekanik ini memiliki simbol EM, ya E, tapi di bawahnya adalah M. Nah, itulah energi mekanik. Oke, buat anak didik kami sekalian, kita ambil contohnya seperti ini. Contoh ketika katakan Budi, ya kan, menaiki sepeda. Budi menaiki sepeda, ya kan, lalu berjalan menuruni 2 bukit. Ya, kata bukit yang pertama itu dengan ketinggian 10 meter. Bukit yang pertama. Bukit yang kedua dengan ketinggian 5 meter. Jika massa Budi, ya, Budi yang bersepeda tadi memiliki massa 60 kilogram. Nah, berapa kecepatan yang ditanya? Berapa kecepatan? Berapa kecepatan? Kalau ditanya kecepatan berarti berbau energi kinetik, ya. Atau tadi kita bahas energi kinetik, berapa energi kinetik ketika berada di bukit kedua? Jadi Bapak buat EK2. Nah, kira-kira gitu pertanyaannya. Nah, kalau dari sini, kalau dari pertanyaan ini, maka kita selesaikan dengan energi mekanik. Ingat bahwa energi itu selalu kekal. Maka kita langsung jawab aja bahwa energi itu berarti EM di posisi 1 di bukit pertama itu sama dengan energi mekanik di bukit kedua. Ya, karena kecepatannya adalah maka di sini EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Kenapa Bapak tulis begitu? Karena kita ingat energi mekanik tadi adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, pada saat posisi 1, energi potensialnya itu sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. EK1 itu sama dengan 0. Kenapa bisa Bapak buat langsung 0? Ingat, energi kinetik tadi bergantung pada kecepatan. Maka energi kinetiknya juga 0. Energi potensialnya berarti MGH2, energi potensial yang kedua, ditambah EK2. Nah, pertanyaannya tadi EK2, ya. Maka kita jawab MGH1 berarti masanya tadi 60. Gravitasinya 10, ketinggian 10, sama dengan masanya 60, gravitasinya 10, lalu ketinggiannya 5 tambah EK2. 60 kali 10 kali 10 adalah 6.000 Joule. Sama dengan 60 kali 10 kali 5 itu adalah 3.000 Joule tambah EK2. Maka kita dapat energi kinetik di bukit kedua itu sama dengan 6.000 dikurang 3.000. Maka jawabannya adalah 3.000 Joule. Oke, itulah didapat dari energi kinetik yang kedua. Nah, buat selanjutnya dari EK2 ini nanti bisa kamu dapatkan juga berapa kecepatannya, ya. Dari mana itu? Ingatlah bahwa EK sama dengan setengah massa dikali kecepatan
kuadratnya. EK2-nya sudah dapat 3.000, massanya sudah ada 60, maka kecepatannya akan dapat. Nah, itulah nanti buat anak didik kami, silahkan dicoba nanti di rumah, ya kan? Nah, jika tidak mengerti atau penasaran dengan hasilnya, boleh hubungi ke nomor yang sudah disediakan tadi, oke? Itu aja dulu dari Bapak. Sekian dulu perjumpaan kita mengenai usaha dan energi. Bapak harapkan tetap semangat belajar. Ingat, kamu bisa karena biasa. Jadi, biasakanlah dengan soal-soal, Bapak yakin kamu pasti bisa. Sampai ketemu lagi di program SCN Mengajar berikutnya. Selamat pagi. YouTube panggil berikutnya.